Kami mahasiswa UMN Al-Wasliyah Medan, Prodi PGSD 6B dengan mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Fadlan SPD MPD. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rafia Wulandari Damani, NPM 211144208. Saya Muhammad Raihan Lubis, NPM 211434108. Saya Maulidah Zahara dengan NPM 211434150. Saya Amira Kristina dengan NPM 211434059. Saya Seni Pratiwi dengan NPM 211434020. Saya Ananda Rika Sari dengan NPM 211434083. Selamat menyaksikan. Hari pertama kami melakukan sosialisasi ke sekolah, saya mengangkat tentang stop bullying. Nah, di sini stop bullying ini yang saya sampaikan ke siswa mengenai apa itu bullying, pengertian bullying, jenis-jenis bullying, akibat dari bullying, upaya pencegahan dari bullying itu apa, dan menonton video, dan selanjutnya adalah kesimpulan. Dampak dari sosialisasi kami sebelum kami melakukan sosialisasi ke sekolah, kami itu siswa itu belum tahu apa itu bullying. Dan setelah saya mensosialisasikannya kepada siswa, jadinya siswa tersebut mengetahui apa itu bullying. Setelah saya melakukan sosialisasi tersebut, mereka menyadari bahwa sudah melakukan tindakan bullying terhadap teman sekolah saya tersebut. Nah, di hari yang sama, kami juga melakukan sosialisasi dengan judul Bahaya Narkoba. Nah, sebelum kami melakukan sosialisasi ini, ternyata banyak siswa yang masih tidak tahu narkoba dan efek samping narkoba terhadap lingkungan. Ketika sosialisasi, saya menjelaskan tentang apa itu narkoba, bagaimana narkoba, jenis-jenis narkoba, efek samping narkoba, dan bagaimana cara pelajar untuk mencegah bahayanya narkoba. Setelah kami melakukan sosialisasi ini, feedback yang kami terima terhadap anak-anak tersebut cukup baik, yaitu mereka menjadi tahu bagaimana narkoba dan apa itu narkoba, dan mereka juga berjanji akan menjaga diri mereka dari bahayanya narkoba karena mereka sudah tahu apa efek samping dan bagaimana masa depan mereka jika mereka sudah mengenal yang namanya narkoba. Nah, pada hari kedua kami melakukan sosialisasi tentang pentingnya edukasi pemilihan sampah, di mana siswa itu belum mengetahui apa itu pengertian dan jenis dari sampah tersebut. Jadi, dari kegiatan kami kali ini, kami menjelaskan tentang pengertian sampah, jenis sampah, dan bagaimana cara memilah jenis sampah tersebut. Nah, siswa hanya tahu dua jenis sampah, yaitu organik dan anorganik. Siswa belum mengetahui bahwa sampah memiliki 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan B3 atau sampah limbah. Walaupun siswa tahu jenis sampah organik dan anorganik, tetapi siswa belum bisa untuk memilah sampah tersebut dengan baik. Bisa saja sampah tersebut bisa ditaruh ke yang dari organik itu ke anorganik, dan sampah anorganik itu ditaruh ke sampah organik. Setelah siswa-siswi bisa memilah-milih sampah yang baik dan benar, saya memberitahu kepada mereka apa manfaat dari kita memilah-milih sampah. Sebenarnya dengan kita memilah-milih sampah itu kita mempunyai beberapa manfaat. Manfaat kita memilih sampah yang kering dengan sampah yang basah itu mengakibatkan agar tidak tercemar bau aroma yang tak sedap. Terus di sampah B3 itu terdapat sampah betadin yang
isi betadin tersebut itu adalah zat kimia. Jadi setelah siswa mengetahui apa itu manfaat sampah, bagaimana cara memilah-milih sampah yang baik dan benar, mereka dapat melindungi lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Di sini kami menjelaskan mengenai religius dengan kegiatan yang kami lakukan adalah tentang cara pengambilan wudhu yang benar dan tata cara sholat duha. Sebelum kami melakukan sosialisasi tentang religius, kami memberikan pertanyaan tematik terlebih dahulu terhadap siswa agar kami dapat mengukur ketercapaian apa yang kami lakukan di sekolah tersebut. Dari pertanyaan tematik yang kami berikan di awal, dapat dilihat bahwa masih banyak siswa yang belum memahami bagaimana tata cara berwudhu yang benar dan bagaimana cara sholat duha yang benar. Setelah kami memberikan beberapa pertanyaan tematik untuk siswa agar kami bisa mengukur ketercapaian yang kami buat, kami melihat bahwa siswa-siswi yang sedang kami observasi atau yang sedang kami sosialisasikan belum memahami mengenai sholat duha dan wudhu yang benar. Di sini kami menjelaskan dan memberitahu jawaban atas pertanyaan tematik tersebut dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Setelah teman saya menjelaskan mengenai sholat duha, giliran saya lah yang akan menjelaskan bagaimana tata cara berwudhu yang benar dan bagaimana bacaan niat berwudhu, apa saja tata caranya yang benar. Hingga doa setelah berwudhu, kegiatan ini dilakukan sebelum melakukan praktek secara langsung. Berhubung saya adalah perempuan dan tempat wudhunya di luar, maka praktek pengambilan wudhu akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah melakukan sosialisasi mengenai sholat duha dan wudhu secara teori, saya mengajak siswa-siswi yang ada di kelas tersebut untuk ke musola agar dapat melakukan praktek secara langsung bagaimana cara berwudhu yang benar, bagaimana cara sholat duha yang benar, agar siswa dapat mengimplementasikan secara langsung di kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah teman saya mempraktekkan bagaimana pengambilan wudhu yang benar, di sini kami langsung melakukan sholat duha bersama-sama. Namun pada saat melakukan sholat duha, teman saya terlebih dahulu menjelaskan kembali secara singkat bagaimana sholat duha itu dilakukan. Pada saat melakukan sholat duha, boleh mengikuti gerakan imam, namun dalam niat maupun bacaan sholatnya harus membaca sendiri-sendiri. Setelah melakukan sosialisasi tentang sholat duha dan wudhu, siswa dapat memahami dan mengetahui bagaimana sholat duha dan bagaimana wudhu yang benar. Dalam hal ini, kami melakukan pertanyaan tematik dengan menggunakan tanya langsung atau tanya jawab terhadap siswa yang ada di kelas tersebut. Setelah itu kami menutup sosialisasi kami mengenai religius yang kami ambil tentang sholat duha dan pengambilan tata cara wudhu yang benar. Audio Jungle.